Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Hari ini kita masuk di dalam pembahasan Amos 5. Dan kita akan melihat bagaimana Amos ini sebagai seorang nabi yang luar biasa. Dia bukan datang dari keturunan para nabi, tetapi dia merupakan hamba Tuhan, seorang nabi yang begitu berani melakukan tugasnya pada masa itu. Amos ini bukan berasal dari kerajaan Israel di bagian utara, tetapi dia berani menegur segala sesuatu yang Tuhan taruh di dalam hatinya untuk menegur Israel dari bagian selatan, yaitu bangsa Yehuda. Dia menyampaikan kritik di sana berupa segala sesuatu yang hari-hari itu sedang terjadi. Tentang kemunafikan, tentang bagaimana mereka melakukan ibadah palsu, kebobrokan moral yang terjadi, serta kesenjangan sosial di mana keadaan si kaya yang mendominasi dan menindas orang-orang yang miskin. Nah, di sini Nabi Amos di pasal yang ke-5 ini menuntut adanya sebuah keadilan. Nah, saudara-saudara, sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita persiapkan hati kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Kami sembah Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan
Kami rasakan kebaikan-Mu senantiasa mengikuti kami di sepanjang kehidupan kami, Tuhan. Kami rasakan kasih setia-Mu yang mengiringi setiap langkah-langkah kami, membuat kami semakin hari semakin kuat berjalan di dalam Engkau. Bapa, kalau kami pada hari ini masih boleh ada di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah keluarga kami percaya ada rancangan Tuhan yang indah yang akan Kau nyatakan melalui setiap kami. Untuk itu Tuhan, bekali setiap kami anak-anak-Mu, untuk kami boleh datang, untuk kami boleh melewati segala sesuatunya dengan pertolongan Tuhan. Bimbing kami melalui firman-Mu ya Bapa, supaya kami bisa berjaga-jaga atas hidup kami dan bisa menjadi berkat ya Tuhan di tempat dimanapun Tuhan tempatkan setiap kami. Roh Kudus, Engkau yang menyinari hati kami, supaya melalui firman ini jika ada segala sesuatu yang perlu untuk kami perbaiki Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau yang menegur, Engkau yang memulihkan setiap kami, supaya jalan-jalan kami benar-benar melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, kita mau lihat latar belakang yang terjadi di dalam kehidupan Nabi Amos. Jadi Nabi Amos ini mulai melayani ketika pada abad ke-8 sebelum Masehi. Jadi ada beberapa nabi yang melayani pada masa itu, antara lain Nabi Amos, Nabi Mika, kemudian Nabi Yesaya dan Hosea. Nah, karena latar belakang di dalam pemberitaannya itu hampir sama, saudara-saudara. Apa yang disampaikan oleh Nabi Amos dalam hal ini berhubungan dengan pertanggungjawaban bangsa Israel atas dosa-dosa yang mereka lakukan terhadap penyembahan berhala, terhadap perzinahan rohani yang terjadi pada masa itu. Dan ini juga digambarkan oleh Nabi Hosea. Bagaimana bahkan Nabi Hosea ini harus melalui perkawinan dengan Gomer, seorang perempuan sundal yang mengakibatkan hukuman Allah yang tidak bisa mereka hindari. Nah, latar belakang dalam keadaan yang terjadi di abad yang ke-8 ini, mereka sedang berada di dalam sebuah kehidupan yang makmur. Jadi kemakmuran itu terjadi, pertumbuhan ekonomi yang pesat, itu sama seperti ketika pada masa pemerintahan Raja Daud dan Salomo. Dan kemakmuran ini saudara-saudara terjadi di dalam kerajaan Israel bagian utara serta Yehuda. Mereka sedang mengalami kehidupan yang sangat-sangat baik dan ini mereka anggap sebagai perlindungan Tuhan yang sangat istimewa buat mereka. Justru hal-hal seperti ini saudara-saudara yang membuat mereka lupa terhadap bahaya yang ada di sekitarnya. Untuk itu Nabi Amos memperingatkan mereka karena dia melihat banyak terjadi kebobrokan moral, suap di mana-mana, terjadi ketidakjujuran, bahkan ketidakadilan. Banyak hal-hal yang mereka tutupi melalui kebohongan-kebohongan, seolah-olah itu menjadi makanan mereka sehari-hari, sehingga apa yang terjadi ini membuat Nabi Amos diperintahkan oleh Tuhan untuk menegur mereka karena ada begitu banyak kesenjangan sosial yang terjadi. Tapi di pasal yang kelima ini kita akan melihat bagaimana Nabi Amos itu sedang meratap untuk bangsa Israel. Mari kita baca di dalam Amos 5 pasal 5 ayat yang pertama. Dengarlah perkataan ini yang kulantunkan tentang kamu sebagai ratapan, hai kaum Israel. Telah rebah, tidak akan bangkit lagi anak darah Israel. Ia terkapar di atas tanahnya, tidak ada yang membangkitkannya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah kepada kaum Israel. Dari kota yang maju berperang dengan 1.000 orang, akan tersisa 100 orang. Dan dari yang maju berperang dengan 100 orang, akan tersisa 10 orang. Nah saudara-saudara, melalui ayat ini Nabi Amos itu sedang meratap.
akibat efek dari kejahatan-kejahatan yang dilakukan pada masa itu. Karena bangsa Israel ini tidak mau bertobat, saudara-saudara. Sehingga Nabi Amos tahu malapetaka itu pasti akan menimpa mereka. Nah, biasanya kebiasaan orang Israel, mereka akan meratap ketika mereka sedang dalam suasana perkabungan. Ketika ada orang yang meninggal pada saat itu. Nah, ratapan ini biasanya juga dinyanyikan sebagai suatu pujian yang diiringi dengan tangisan. Tapi ratapan ini juga merupakan sebuah seni, saudara-saudara. Ketika mereka sedang mempertontonkan seni tersebut di hadapan banyak orang. Sehingga ada beberapa makna ratapan. Nah, ratapan yang dilakukan oleh Nabi Amos ini berupa seruan untuk memperingatkan dan mengajak umat Israel ini supaya mereka mau bertobat. Dengan harapan ketika Nabi Amos ini menyampaikan ratapan tersebut, mereka mau bertobat. Mereka mau kembali kepada Tuhan kembali. Nah, kita lanjutkan dalam perikop selanjutnya, yaitu jalan menuju hidup. Di ayat yang keempat kita baca, sesungguhnya beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba. Sebab Gilgal pasti dibuang ke pembuangan dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Supaya ia tidak akan menyambar keturunan Yusuf bagaikan api yang melahap habis tanpa ada yang memadamkannya bagi Betel. Ini seruan yang diucapkan oleh Nabi Amos. Dia memperingatkan bangsa Israel ada jalan yang menuju hidup. Dan kiranya mereka mendengarkan bahwa untuk memperoleh kehidupan, manusia itu harus fokusnya mencari Tuhan. Jadi di sini ada disebut kata Betel dan Gilgal. Ini merujuk kepada tempat mereka datang, tempat yang disebut sebagai rumah Tuhan oleh mereka. Jangan mencari rumah Tuhannya saja, tetapi manusia itu terpenting harus mencari Tuhannya. Bukan hanya mempersembahkan sesuatu setelah itu beres. Diistilahkan dengan pergi ke Beersheba. Itu adalah tempat ibadah kuno yang sudah dihancurkan. Umat Israel ditegur supaya mereka tidak mementingkan semua itu. Tapi hatinya menjauh dari Tuhan. Karena fokus di dalam kehidupan umat Tuhan adalah mencari Tuhannya, bukan mencari tempatnya saja. Nah, kemudian ada disebut keturunan Yusuf. Apa yang dimaksud? Kenapa disebut sebagai keturunan Yusuf? Keturunan Yusuf itu sebagai sebutan orang-orang Israel secara keseluruhan. Jadi firman ini ditujukan kepada mereka bahwa mereka harus sungguh-sungguh mencari Tuhan. Bukan hanya sekedar mempersembahkan korban dan setelah itu selesai. Tapi bagaimana kehidupan mereka jaga dengan sungguh-sungguh karena mereka takut akan Tuhan. Kemudian di perikop selanjutnya, saudara-saudara, dikatakan ayat yang ke-7, hai kamu yang mengubah keadilan menjadi racun pahit dan menghempaskan kebenaran ke tanah. Ini saya menggunakan Alkitab terjemahan baru 2. Jadi mungkin ada beberapa perbedaan. Kalau di terjemahan yang pertama itu dikatakan ipuh. Ipuh itu adalah sesuatu yang beracun. Nah, kalau di terjemahan baru 2 sudah dikatakan racun yang pahit, sesuatu yang beracun. Nah, kebenaran itu harus selalu disetarakan dengan keadilan yang terjadi. Ketika kita hidup benar, adakah keadilan di sana? Nah, di sini Amos sedang mengkritik, saudara-saudara, kegagalan bangsa Israel di dalam mereka melakukan kebenaran. Kehidupan yang nyaman bukan berarti mereka melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Nah, diistilahkan oleh Amos, mereka ini
sedang menghempaskan kebenaran ke tanah. Karena mereka nggak melakukannya, seolah-olah kebenaran itu dibuang ke tanah. Nah, orang-orang yang seharusnya memiliki tanggung jawab untuk menegakkan keadilan, tapi pada saat itu mereka tidak melakukannya. Mereka seolah-olah hidup seperti apa yang mereka mau. Mereka mencampakkan kebenaran atau tidak melakukannya. Mereka mengabaikan itu semua. Nah, di sini Nabi Amos sedang menegur. Dia yang telah membuat bintang Kartika dan bintang belantik, yang mengubah kekelaman menjadi pagi dan membuat siang menjadi gelap seperti malam. Dia yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi. Tuhan, itulah namanya. Dia yang membuat kebinasaan menyambar yang kuat, sehingga kebinasaan menimpa kota berkubu. Dalam ayat ini Amos sedang menyampaikan betapa kekuasaan Tuhan itu gak terbatas. Tuhan yang menciptakan segalanya dan Tuhan yang sanggup mengubahkan segala sesuatu, termasuk memanggil air laut untuk masuk ke dalam permukaan. Dan Tuhan juga sanggup menimpakan kebinasaan atas sesuatu yang kuat. Apa yang mereka pandang kuat, Tuhan sanggup menimpakan kebinasaan atas itu semua. Nah, kuasa yang kuat ini dalam hal ini berbicara bagaimana orang-orang kuat yang saat itu berkuasa dan menduduki segala sesuatu pada masa itu. Orang-orang yang bersekutu menggalang kekuatan untuk menindas, untuk berlaku sesuatu yang tidak benar. Dan membuat ketidakadilan itu terjadi di mana-mana. Nabi Amos sedang menegur mereka ini. Di ayat yang ke-10, mereka membenci orang-orang yang memberi teguran di pintu gerbang. Dan mereka muak terhadap orang yang berkata jujur. Kamu menginjak-injak orang yang lemah dan memungut pajak gandum. Sebab itu, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu yang dipotong, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Ini yang mereka perbuat, saudara-saudara. Mereka ini dalam keadaan yang tidak mau ditegur, tidak mau diingatkan. Dan mereka tetap bertindak kejam terhadap orang-orang yang tertindas. Mereka yang melakukan apa yang benar. Mereka bahkan menginjak-injak mereka, orang-orang yang lemah ini. Tapi apa yang mereka hasilkan dari perbuatan jahat mereka? Mereka dikatakan tidak dapat menikmatinya. Sekalipun kamu membuat kebun anggur yang indah, kamu gak akan minum anggurnya. Teguran dari Nabi Amos. Aku tahu betapa banyaknya perbuatan jahatmu dan betapa merajalelanya dosamu. Hai kamu yang menekan orang yang benar, yang menerima suap dan yang menyingkirkan orang miskin di pintu gerbang. Sebab itu orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu. Karena waktu itu waktu yang jahat. Karena mereka ini telah terbiasa melakukan dosa, melakukan kejahatan, melakukan penindasan. Dan mereka orang-orang kuat ini menikmati itu semua, saudara-saudara. Sehingga usaha-usaha untuk menasehati mereka, untuk membawa mereka kembali dikatakan oleh Amos itu sia-sia. Karena mereka benci terhadap teguran. Karena mereka tidak mau diingatkan. Untuk itu dikatakan orang yang berakal budi, orang yang punya hikmat untuk mengingatkan mereka, berdiam diri pada waktu itu. Terserah mereka mau melakukan apa. Terserah mereka mau menikmati apa yang mereka lakukan. Tapi Tuhan tidak pernah diam. Dan di sini Tuhan memakai Nabi Amos untuk mengingatkan mereka. Kemudian di perikop selanjutnya dikatakan efeknya, saudara-saudara, hidup atau mati. Kita baca di ayat yang ke-14. Carilah yang baik dan jangan yang jahat. Sekali lagi saya ucapkan,
Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan semesta alam akan menyertai kamu. Seperti yang kamu katakan, bencilah yang jahat, cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani yang tersisa dari keturunan Yusuf. Ini adalah nasihat yang diberikan oleh Nabi Amos pada masa keadaan itu. Janganlah engkau mengeraskan hatimu. Carilah Tuhanmu, carilah yang baik dan lakukanlah itu. Kamu tahu apa yang kamu lakukan itu jahat, tetapi kenapa kamu tidak membenci kejahatan, melainkan kamu menikmatinya? Di ayat yang ke-16 dikatakan, sesungguhnya beginilah firman Tuhan Allah semesta alam. Tuhanku, di semua lapangan akan ada ratapan, dan di setiap sudut jalan orang akan berseru, aduh, aduh. Petani dipanggil untuk berkabung dan para peratap untuk meratap. Wow, ini sesuatu yang luar biasa saudara-saudara. Ayat yang ke-17, di semua kebun anggur akan ada ratapan. Tadi di pertanian, kemudian ada di kebun anggur juga terjadi ratapan. Karena aku akan melintas di tengah-tengahmu, firman Tuhan. Ini mengatakan apa? Ketika penghukuman Allah itu dijatuhkan karena dosa-dosa mereka, itu seperti sebuah malapetaka. Karena apa? Mereka tidak mau menuruti nasihat-nasihat yang disampaikan. Akan terjadi sebuah ratapan, sebuah perkabungan, kedukaan, bahkan di tempat-tempat terbaik, tanah-tanah pertanian. Ini melambangkan sebuah kemakmuran. Kebun-kebun anggur itu melambangkan sesuatu yang meriah, sesuatu yang menyenangkan. Tapi dikatakan Tuhan akan melanda perkabungan di sana. Nah, saudara-saudara, Tuhan berjalan dari tengah-tengahmu itu diartikan sebagai sebuah penghukuman, bukan lagi penyertaan Tuhan. Nabi Amos sedang mengingatkan mereka ini. Di ayat yang berikutnya saudara-saudara, sungguh celaka mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apa gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Seperti seseorang yang lari dari seekor singa. Seekor beruang mendatangi dia. Sesampainya ia di rumah dan menopangkan tangannya ke dinding, seekor ular memagut dia. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang, kelam kabut dan tidak bercahaya. Nah, di sini disampaikan hari Tuhan itu sama dengan malapetaka yang akan datang. Bukan sesuatu yang baik. Ini mengingatkan mereka. Kamu kalau mengharapkan kedatangan hari Tuhan, itu bukan sesuatu yang akan membawa sebuah sukacita, tetapi sesuatu yang mendatangkan penghukuman ketika Tuhan melihat apa yang terjadi di antara mereka. Dikatakan yang pertama singa yang akan mendatangi mereka, itu seekor binatang buas. Lalu disebut lagi seekor beruang yang akan mendatangi mereka. Dan yang terakhir ular berbisa. Ini berbicara tentang apa saudara-saudara? Sesuatu yang menakutkan. Ketika mereka berjumpa dengan hari Tuhan. Seperti sebuah kelam kabut yang gak bercahaya. Nah, ini merupakan peringatan pertama yang dilakukan oleh seorang nabi mengenai hari kedatangan Tuhan yang dahsyat. Selanjutnya dengan judul perikop, ibadah Israel dibenci oleh Tuhan. Ayat yang ke-21. Tuhan berfirman, aku membenci, aku menghina perayaanmu, dan aku tidak menyukai perkumpulan rayamu. Tuhan sampai bilang saudara-saudara, Tuhan membenci
dan menghina apa yang mereka lakukan di dalam ibadah dan perayaan-perayaan dalam kegiatan ritual yang mereka lakukan. Biasanya apa saudara-saudara? Ketika mereka melakukan perayaan, ketika mereka melakukan ibadah, yang pertama mereka mempersembahkan korban. Korban ini bisa berupa dengan ternak yang dipersembahkan kepada Tuhan sebagai kurban bakaran, yang mereka berharap baunya ini akan menyenangkan hati Tuhan. Karena mereka melakukan persembahan kurban itu tidak dengan dasar yang benar. Mereka melakukan itu tidak untuk menghormati Tuhan, tetapi untuk kepentingan mereka sendiri. Kemudian di dalam ibadah mereka juga mempersembahkan korban sajian. Tapi Tuhan gak menyukai itu semua. Korban sajian ini biasanya terdiri dari tumbuh-tumbuhan, dari hasil pertanian sebagai hasil jerih payah mereka ketika mereka panen kemudian dipersembahkan di atas mezbah. Tapi dikatakan di ayat ini Tuhan tidak menyukai perkumpulan rayamu. Ada juga korban keselamatan. Ketika mereka mempersembahkan ternak yang tambun. Dalam upacara mereka mengucap syukur atau sedang membayar sebuah nasar kepada Tuhan. Tapi di situ Tuhan gak memandang itu semua. Ketika mereka menaikkan nyanyian pujian di dalam ibadah mereka, Tuhan juga gak mau mendengar. Ketika mereka memainkan alat musik sebagus apapun sebagai sesi untuk melengkapi acara keagamaan, Tuhan gak mau mendengarkan mereka. Tuhan membenci. Karena apa? Ibadah mereka itu palsu. Apa yang mereka lakukan itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Di ayat yang ke-22, meskipun kamu mempersembahkan kepadaku kurban-kurban bakaran dan kurban-kurban sajianmu, aku gak suka. Kurban keselamatanmu, ternak yang tambun, gak kupandang, kata Tuhan. Jauhkanlah itu daripadaku, keramaian nyanyian-nyanyianmu, lalu gambusmu tidak akan kudengar. Segala sesuatunya sia-sia yang mereka lakukan di dalam ibadah. Karena mereka tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Mereka melakukan bukan atas dasar mereka menghormati dan mencintai Tuhan. Tetapi hanya untuk mereka bisa menikmati kehidupan mereka. Di ayat yang ke-24. Tetapi hendaklah keadilan bergulung-gulung seperti air. Dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Ini berbicara tentang bagaimana keadilan itu berhubungan dengan tatanan hukum yang berlaku. Ketika kamu melakukan ibadahmu, kamu harus melakukan apa yang adil di mata Tuhan. Nah, kebenaran itu dipandang sebagai sebuah tindakan yang diperbuat. Ketika kamu di dalam kehidupanmu tidak melakukan dosa dan melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, Tuhan perhitungkan itu sebagai kebenaranmu. Sekalipun bagus apapun ibadahmu, sehebat apapun engkau mempersembahkan sesuatu, Tuhan gak berkenan kalau kamu tidak melakukan yang namanya keadilan dan kebenaran di dalam hidupmu. Nah, kemudian Tuhan juga mengatakan air seperti sungai yang mengalir. Ini menunjuk kepada kata sifat, saudara-saudara, di mana air ini gak pernah berubah. Yang diartikan keadilan dan kebenaran itu harus kita lakukan sepanjang hidup kita sampai kekekalan, mengalahkan situasi apapun yang nampak di dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-25. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku kurban sembelihan, kurban sajian selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Ini Tuhan sedang mengingatkan mereka. Mereka selama Tuhan pimpin selama 40 tahun di padang gurun, Allah itu gak pernah menuntut mereka memberikan korban persembahan. Tapi penyertaan Tuhan selama 40 tahun itu tetap ada. Tuhan gak menuntut itunya. Tuhan hanya ingin melihat hati. Di ayat yang ke-26 kita baca. Kamu akan mengangkut dewa Sakut, rajamu, dan Kewan, dewa bintangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagiku. Dan aku akan membawa kamu kepada pembuangan jauh ke seberang Damsyik. Firman Tuhan Allah semesta alam namanya. Ini bagaimana penyembahan-penyembahan yang mereka lakukan, yang didasarkan oleh tradisi nenek moyang mereka zaman dahulu.
Bagaimana mereka membuat ilah-ilah buatan tangan manusia. Allah itu adalah Allah yang cemburu. Allah gak suka disaingi oleh berhala-berhala lain. Sehingga membuat Tuhan itu murka. Dan dikatakan Tuhan membuang mereka ke seberang Damsyik. Lalu korban persembahan itu harusnya seperti apa? Ketika memberikan korban persembahan, itu harus murni berbicara tentang pemberian yang tulus dari kita kepada Tuhan. Kita datang membawa persembahan dari segala apa yang Allah berikan dalam hidup kita. Ketika kita datang membawa persembahan, itu diartikan Tuhan, saya tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Ketika kami diberkati oleh Tuhan, ini semua karena anugerah-Mu. Dan kami datang untuk memberikan pemberian yang datangnya daripadamu. Ketika memberikan persembahan, bukan kitanya yang hebat. Bukan kitanya yang harus dipandang. Tetapi bagaimana ketika kita diberkati, kita tahu bahwa kuasa Tuhan yang memberkati kita sehingga kita mempersembahkan yang terbaik dari Tuhan melalui hidup kita. Sehingga Tuhannya yang besar dan kita bukan apa-apa. Persembahan juga berbicara tentang sebuah ketaatan, saudara-saudara. Ketika Anda datang membawa persembahan sebagai wujud relasi yang baik dalam persekutuan dengan Allah. Berbicara tentang Anda datang karena Anda takut akan Tuhan dan Anda dengan rela memberikan sebuah yang terbaik untuk menjalin hubungan dengan Tuhan. Di situ Tuhan akan melihat makna sebuah ibadah yang benar, yaitu mencari Tuhannya, bukan tempatnya. Memberikan yang terbaik karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat setiap kita. Untuk itu saudara-saudara, berhati-hatilah ketika kita diberkati. Berhati-hatilah ketika kita melayani. Karena Tuhan benar-benar memandang apakah kita melakukan keadilan dan kebenarannya di dalam kehidupan kita. Ketika Anda sudah mengerti, saudara-saudara, ketika Anda merasa ditegur oleh Tuhan hari-hari ini, mari kita bertobat, kita kembali ke jalan yang benar. Perhatikan setiap ucapan-ucapan firman Tuhan yang seharusnya membawa kita semakin bertumbuh di dalam kebenaran. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang menyertai kami semua. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kami tahu Tuhan, di dalam kehidupan kami ini bukan apa yang kami perlihatkan saja yang Engkau nilai. Tetapi apa yang terjadi dalam kehidupan kami, melalui tindakan-tindakan dan perbuatan kami, melalui ibadah kami yang Engkau pandang ya Bapa. Melalui segala sesuatu yang kami tabur karena besarnya kuasa Tuhan di dalam kehidupan kami, bukan karena kehebatan kami. Mari Tuhan Engkau berperkara terus di dalam hidup kami. Izinkan kami melihat Tuhan yang besar itu senantiasa menyertai kami. Biar Engkau yang semakin bertambah dan kami yang semakin berkurang Tuhan. Kami rendahkan hati dan hidup kami di hadapan-Mu. Dan kami percaya perlindungan dan penyertaan Tuhan akan senantiasa menyertai kehidupan kami kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus setiap yang percaya katakan amin. Terima kasih saudara-saudara sudah mengikuti Bible Study hari ini. Kiranya kita semua diberkati. Tuhan Yesus memberkati.